Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan selamat datang untuk teman-teman dosen, entah yang baru, entah yang lama. Saya ucapkan selamat datang di video ini. Di video ini kita akan membahas tentang bagaimana menyeting LMS untuk dosen ya. Sebelumnya saya minta maaf ya, ini belakang saya karena belum green screen, jadi masih kelihatan putih-putih di sini. Meetingnya juga masih kelihatan karena masih terbatas ya, belum ada green screen, live juga belum ada, gitu. Jadi seadanya aja. Oke, kita buat video ini nyantai aja ya, nggak usah terlalu formal. Kita langsung santai aja. Video ini saya buat itu kan karena banyak yang minta, Mas buat ini dong, Mas buat ini dong. Jadi ya lebih baik tak buatin langsung semuanya gitu. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Oke, yuk kita masuk dulu langsung ya ke solusimu. Kita login dulu. Ini aku login make akun dosen ya, akun admin. Kemudian login lagi make akun siswa. Di sini yang siswa putih aja ya, yang kayak gini. Yang dosen tak buat hitam biar nggak bingung. Ini akun dosen yang hitam, akun siswa yang putih. Nah, untuk tutorial setting LMS itu tuh sebenarnya udah ada. Oh, ini ada nih di informatika, terus pelatihan ini udah ada, cuman banyak yang komen ada yang buram atau kurang jelas gitu loh. Jadi mungkin nanti tak jelasin nanti di videonya, di deskripsinya nih tak tulis misalkan gini, menit kedua bahas kuis, menit ketiga bahas forum atau gimana gitu. Yuk kita mulai dulu. Pertama kita bahas kuis. Kita masuk dulu ke mata kuliah yang dituju. Ini tak contohin pemrograman mobile misal ya. Turn on, kita misalkan 2 topik aja mungkin cukup ya, 2 topik. Yang ini kita edit dulu, kita kopas aja sama yang ini, kopas aja. Kopas susulan di sini misal ya. Tutorial. Ya, ini misal tutorial. Terlalu panjang kayaknya. Tak hapus dulu biar nggak terlalu panjang deh. Nah, yang pertama kan kita tadi setting kuis. Yang pertama kita cari dulu kuis, add kuis. Misalnya apa nih, kuis 1. Kita centang aja. Centang ini buat nunjukin deskripsi dari sini loh. Ini sebentar.
di sini kan kuisnya nggak ada deskripsinya. Kalau misalkan teman-teman mau nambahin deskripsi, misal kuis dilakukan 30 menit gitu, ini dicentang aja. Tapi kalau nggak ada deskripsinya nggak usah centang, nggak apa-apa. Timing, nah ini kuisnya disesuaikan dengan tanggal kuliah. Misalkan ini tanggal 27 ya, tanggal 27 kita buka. Nah close nya kapan? Kalau misalkan per topik itu seminggu, ya kita buat seminggu aja. Misalnya tanggal 2 ya, tanggal 2, nah, tanggal 2 bulan April gitu. Waktunya kita buat mungkin 10 menit. Kemudian nah ini pilih yang open, attempt or submit automatically ya lah. Soalnya biar mahasiswa tuh gini, biar mahasiswa tuh kalau apa tadi aku lupa, kalau submit kalau ngisi kuis itu otomatis sudah masuk ke submit gitu loh, kalau nggak salah gitu. Otomatis ya tadi. Kemudian untuk ininya grade to pass-nya berapa bebas, ini kan syarat minimal grade-nya biar lulus. Misalkan kita ambil 40 ya misal. Nah ini disarankan tadi kan 1-3, misalkan 3, jangan unlimited gitu. Nah, kemudian kita ambil yang high. Jadi ketika mahasiswa mencoba 3 kali ya, nanti yang diambil adalah nilai yang tertinggi gitu. Kemudian layout, nah ini layoutnya terserah mau gimana. Misalkan ini setiap soal satu tampilan, satu halaman, atau mau semua soal ditampilkan dalam satu halaman gitu. Ini bisa per 2 soal, bisa 3, bisa mau langsung semua juga bisa tuh. Ini tak pilih yang ini ya, yang free itu ya. Kemudian review, nah reviewnya yang senang tuh yang ini yang like answer ini correct juga. Ini jangan di checklist, nggak usah, ini aja udah. Kemudian apa lagi, passwordnya ini kosongin aja, jadi nggak usah kasih password. Retrik ini disarankan juga, ini retriknya itu ke materi. Nah tadi kita belum nambah materi ya, yantarnya. sorry ini kita pilih yang bawah ini. Nah centangnya yang ini nggak usah, ini aja. Jadi ketika mahasiswanya udah dapat nilai, nanti aktivitinya checklist gitu. Retriknya belum ya, kita save dulu. Materi misalnya ini deh. Kalau materi nggak usah di retrik, nggak usah. Nanti yang kita retrik itu topiknya aja. Jadi biar nggak usah setiap materi kita retrik itu terlalu berat. Ya nggak berat sih, kerjanya double nanti. Capek ya. Dicentang yang bawah tadi ya. Oke, save. Ini yang kuis tadi taruh bawah, kita ganti lagi. Restrictnya belum soalnya. Restrict access. Nah ketika materinya itu komplit,
udah di apa namanya, udah di download gitu loh. Ya mungkin itu untuk kuis. Nah itu untuk kuis. Terus untuk ini segmen itu untuk upload ya, kita pilih yang ini, misalnya submit tugas minggu misal, atau gini aja, buatlah makalah tentang apa nih, tentang sistem informasi misal ya, informasi akuntansi misal. Ini sifatnya sunnah sih. Kalau misalkan teman-teman mau ngasih PDF, bisa dicantumin di sini. Misal apa namanya, misalkan tugasnya itu banyak banyak langkah-langkahnya, itu lebih baik pakai PDF karena panjang. Tapi kalau misalkan dikit kayak gini nih, ya cukup ketik aja gitu, jadi opsional aja. Kemudian untuk checklist ini checklist, jadi tugas submit ini akan bisa di submit itu dari kapan gitu maksudnya. Misalnya ini tanggal 27 ya, jam 1 malam misal gitu, kemudian akan berakhir pada tanggal berapa, misalnya seminggu tanggal 3, bener kan? Ini kemudian yang ini nih, ini maksudnya itu telatnya mahasiswa bisa upload itu kapan gitu loh. Jadi kalau udah lebih dari tanggal misalnya tanggal 4 misalnya ya, 4 April, mahasiswa itu nggak bisa upload lagi. Ini telat-telatnya gitu maksudnya. Nah kalau nggak salah ini dinilai itu kapan gitu, kalau nggak salah ya. Jadi gini, kalau misalkan saya ada kalimat yang salah, tolong dikoreksi gitu aja. Oke, ini maksimalnya 5 MB aja. Ini pilih aja yang ini alt type, save, bisa pilih centang tadi atau ketik aja bintang di sini. Jadi semua file bisa diupload. Soalnya ada masalah, misalkan tugas yang diupload itu foto misalkan. Nah mahasiswa uploadnya pakai PDF, nah itu kan kadang nggak bisa, makanya pilih yang bintang. Submission lagi ya, grade. Nah ini juga di setting, jadi maksimal nilai yang teman-teman kasih berapa, misalkan 100 ya, 100. Tapi kalau nggak ada nilainya ya nggak ada, jadi kita setting 100 misalnya sini. Kemudian grade to passnya 40 misalkan. Terus rusticnya nggak usah, activity-nya kita pilih yang bawah lagi, ini bisa kita pilihin aja, jadi ketika mahasiswa submit nanti tercentang. Oke, save. Oh ada yang salah kah? Oh ini nggak usah, ini nggak usah. Ya oke, ini udah apa lagi, presensi ntar aja ya, yang gampang-gampang dulu. Kemudian forum ya, forum pilih ini forum, kita kasih nama forum, misalkan kita kasih pertanyaan
menurut Anda bagaimana rasa apel misal itu. Kemudian ini pilih yang atas nih, yang single symbol discussion. Kemudian restrictnya nggak usah, activity-nya nih ini yang bawah, terus ini di checklist yang bawah nih. Jadi mahasiswa hanya bisa menjawab 1 kali, tapi sebagai mahasiswa nanti jawaban dia bisa diedit, bisa di delete kok, santai. Jadi takutnya ada yang protes kok cuma sekali gitu loh. Itu untuk setting forum. Begini, model setting Google Meet, LMS. Oh ya, ini untuk petunjuk penggunaan LMS mahasiswa nanti bisa dimasukin ke, misalkan sebelum ini ya di sini gitu. Jadi mahasiswa bisa tahu gimana caranya setting, gimana caranya menggunakan LMS. Detailnya ada, di videonya ada. Tuh, silahkan di copy, di tempel di ampu. Maksudnya ya tinggal copy aja, copy linknya gitu. Kemudian setting yang lain ya, ini mungkin sebuah trik gitu loh, sebuah trik biar kerjanya cepat. Misalkan ini topik 1, topik 2 ya. Jadi biar kerjanya cepat, itu tinggal di duplicate aja, misalnya yang materi duplicate. Jadi teman-teman gak usah add lagi, add itu kan kelamaan nanti, karena harus setting dari awal, kayak setting activity, setting macam-macam. Duplicate aja, ini add quiz, duplicate, ini juga duplicate, settingnya ntar aja nggak apa. Oke, terus forum kita ubah dulu ya, namanya materi 2, tulis 2, tulis 2, forum 2. Nah, di sini teman-teman tinggal setting editnya aja. Misalkan di materi ya, teman-teman mau edit ininya nih, deskripsinya misal apa gitu, misal atau mau tambah restrict juga bisa. Jadi teman-teman gak usah buat dari awal add terus ini diubah, kelamaan. Ini tinggal diklik aja, kalau mau ganti materi kita klik aja delete. Oke, kita ambil lagi materi yang lain, misal ini misalnya save, udah gitu aja, simple. Untuk quiz juga sama, quiz kan yang beda itu dalamnya, sama ini yang restrict kita ubah aja yang restrict. Nah ini ya, kita ubah saja materi 2. Ya oke. Mungkin teman-teman juga mau ubah tanggalnya juga, misalkan dari tanggal 3 ya, tanggal 4 April sampai tanggal 11 April misalkan gitu. Jadi cukup setting apa namanya ini, timing sama restrictnya aja. Kalau misalkan mau diubah deskripsinya juga boleh, bebas gitu. Ya paling enggak kan menghemat waktu kalau kita duplicate daripada buat dari awal, itu kan kelamaan. Forum juga sama kan, jadi forumnya kan settingannya sama, yang berubah kan hanya ini saja, apa namanya nih, deskripsinya kan diubah aja di sini, ubah di sini, rasa jeruk misalkan. Nah, yang submit tuh sama, tinggal diedit. Terus ini tadi misalkan manajemen, kalau mau upload tinggal upload. Kalau misalkan tadi udah upload terus mau diganti juga bisa, caranya yang kayak tadi itu loh, yang
yang upload materi, yang klik materinya delete, terus kita drag lagi yang baru gitu. Terus tanggalnya juga nih, jangan lupa ya, tanggal 4 April, tanggal 11 April, minggu sore. Jamnya terserah sih mau jam berapa, kan yang kan sama udah bintang otomatis, activity juga udah, nggak usah kerja double tuh. Nah ini untuk setting. Oh ya, topiknya jangan lupa, jadi setiap topik jangan lupa teman-teman trik. Misalkan ini nih, topik 2 ini ya, topik 2 berdasarkan date, tanggal, jadi akan terbuka pada tanggal, kalau misal seminggu itu tanggal 3 ya, 3 April. Save. Nah itu tinggal teman-teman buat topik selanjutnya, topik 3, topik 4 dan sebagainya gitu. Nah sekarang masalah absen, masalah presensi. Sebentar, presensi ya, menjadi presensi kuis absen. Nah ini yang di sini kan hanya cara setting presensi manual ya. Untuk aku pribadi, aku tuh nggak terlalu tahu untuk presensi, tapi tak coba-coba itu mungkin agak paham dikit ya. Tapi kalau misalkan aku ada salah ya, dikoreksi aja tolong ya untuk absensi ini. Jadi yang absensi yang di sini ini tuh absensinya per hari yang di LMS ini loh, pelatihan, bukan settingan per minggu. Senangkapku ya, ini senangkapku. Soalnya aku juga belum diajarin sih. Jadi sistemnya tuh gini nih. Kalau misalkan teman-teman mau buat absensi bisa kok. Jadi tinggal add ini nih. Pilih yang ini, misalkan presensi. Kalau presensi itu aktivitinya nggak usah, nggak apa-apa. Terserah sih, kalau mau misalkan ini juga apa-apa, ini juga nggak apa-apa, bebas. Kalau aku sih ini aja yang not. Ya kita save. Nah, ini untuk setting nambahin presensi. Nah terus gimana nih kalau misalkan mau nyeting presensinya mau tanggal berapa gitu kan. Nah pertama-tama ini kita buat user dulu ya, kita tambah user buat contoh, enroll Wicaksono. Ini yang akun siswa, ini akun siswa. Coba ya kita buka dulu. Omro kok nggak ada ya, mobile. Oh ini di hidden sama Pak Joko ternyata. Sebentar, ini di hidden sama Pak Joko. Oh ini hide. Sementara tak show dulu ya, sementara tak tampilin dulu untuk video tok. Nah ini ada mobile. Nah kalau nggak salah tuh gini, absensi itu kan ada dua jenis, pertama otomatis, yang kedua manual ya. Yang manual itu kan harus klik submit, yang otomatis kan katanya kalau kita klik presensi itu otomatis masuk. Nah untuk settingan otomatis aku tuh belum paham, belum bisa malah ya. Untuk settingan manual bisa. Caranya tuh gini nih, kita klik dulu presensinya, kita add nih, ini yang aku bilang tadi. Untuk manual yang di sini ini tuh hanya per hari,
ya per hari. Jadi teman-teman kalau misalkan absennya seminggu, berarti teman-teman harus add per seminggu itu. Misal ini nih 27, teman-teman add, nanti teman-teman buat lagi 28, 29 begitu. Jadi ini misal ya 27 hari ini ya, form jam jam 12 malam deh, nggak apa-apa, sampai jam 12 malam juga. Enggak jam 23 deh, 55 misalkan. Ini jantan, jangan lupa ini low ya, ini yes, use no ya, udah itu. Nah ini kan udah masuk nih yang tanggal 27. Kalau misalkan di refresh, masuk di sini submit present ya, misal masuk di sini, masuk gitu. Ini absen per hari tapi loh, cuman aku masih nggak tahu gimana caranya setting otomatis. Udah tak coba pakai cara lain, misalkan cara yang ini, tapi hasilnya masih gagal terus, bingung yang mana gitu. Ini jadi untuk setting manual gitu caranya. Presensi add, misalkan besok ada lagi ya, ya tambah lagi 28 gitu. Tapi kalau misal salah ya tolong dikoreksi ya, takutnya yang saya sampaikan itu salah. Ini iya, ini yes, use it. Nah jadi kan ada tanggal 27, tanggal 28. Oh ini ada yang gua. Nah kalau misalkan mau diedit ya bisa, klik edit session. Nah ini tanggal 23, tanggal 23 jam 23 11 malam, save. Jadi ada apa namanya ini, 2 hari absen, kalau nggak salah gitu ya, kalau nggak salah. Nih kita klik dulu misalkan presensi. Oh, sorry, kayaknya ada yang salah. Jadi tuh untuk manual ya, untuk manual tuh cuma bisa sehari nih. Kalau misalkan yang tanggal 28 besok udah kebuka, otomatis harus submit lagi dong ya. Berarti absennya hanya bisa per hari kalau manual. Ya untuk absen mungkin memang harus ini, harus perlu penjelasan lebih ya. Aku juga masih nggak tahu sebenarnya. Berarti ada yang salah, ini dihapus saja. Untuk manual tuh hanya bisa per hari. Nah untuk yang per minggu aku kurang tahu sama yang manual. Ya mungkin Pak Joko mungkin bisa ngasih penjelasan mungkin ya. Terus untuk keluhan presensi itu kan banyak. Misalkan gini, ada yang mahasiswanya itu nggak bisa presensi, atau udah diklik tapi nggak kehitung otomatis loh. Terus masalah apa lagi ya, presensi itu sih paling. Nah itu alasannya nggak bisa presensi. Sebentar saya setting dulu. Hai, agregator misalnya kita ambil di ekonomi bisnis perusahaan. Tadi sampai mana ya, mahasiswanya nggak bisa presensi ya, itu tuh karena kemungkinan presensi 2 ya kalau nggak salah, bukan
presensi. Nah, kemungkinan di sini nih. Yang ini tanggalnya. Ini bisa diakses 3 April misalnya. 3 April, sedangkan sekarang tanggal 27. Nah, mahasiswa nggak bisa absen karena di sini date-nya tanggal 22 sampai tanggal 27 gitu kalau nggak salah. Jadi harus disetting gimana caranya biar ini tanggal 3 sampai tanggal 10 atau 9 gitu, sama jamnya juga gitu. Itu yang bikin kenapa mahasiswa nggak bisa absen. Nah, tapi kalau nggak bisa absen biasanya tak suruh buat manual. Misalkan ini nih kasus barusan presensi 2 ini kan, oh ya benar, presensi 2 itu tanggal 27 ya, 27 Maret. Nah, tadi ini ya, tadi presensi 2 ini kalau nggak salah dimulai tanggal 15 sampai tanggal 22 kalau nggak salah ya tadi ya, kalau nggak salah gitu. Terus tak suruh buat manual kayak gini, jadi mahasiswanya tinggal submit. Bentar, saya coba dulu di sini, tak coba dulu ke perusahaan. Saya coba dulu. Ini presensi 2. Nah, ini tanggal 16 sampai tanggal 20. Ini kan harusnya kalau otomatis kalau diklik kan harusnya ininya apa namanya? Ganti status ya. Entah present atau apa gitu harusnya. Nah, terus tak suruh buat manual aja, soalnya kalau nungguin respon tim IT ada kelamaan. sorry present ya. Nah, ini masuk gitu. Ini masih bingung loh. Bahkan aku tuh mikir apakah perlu presensi, soalnya kan mahasiswa itu dari activity aja kan udah kelihatan kan, per seminggu itu dia hijau gitu kan, ya nggak sih? Ya nggak tahu ya. Oke, absensi mungkin emang masih ada masalah. Kalau misalkan udah clear nanti tak buat lagi videonya. Presensi, terus apa lagi ya? Udah semua kan? Forum, oh ya, untuk Google Meet biasanya kan disuruhnya ini, kita disuruh buat link link dummy itu kayak link apa ya, link palsu gimana gitu ya, URL udah itu aja. Misalkan zoom tatap maya, ini linknya taruh sini nih, zoom misal save. Biasanya kan ini zoom itu kan di pertemuan pertama kan. Nah, saranku itu tuh kalau pertemuan pertama nggak usah ada activity. Misalnya tadi kan harus ditambahi zoom sama apa, link tutorial itu loh ya, link ini nih, link ini nih. Ini nggak usah ada kotak-kotaknya, nggak usah, kita edit aja. Misalnya dari activity. Nah, ini nggak perlu, soalnya bisa dibilang ini kan ya sunnah sih. Dibilang sunnah ya iya, diklik lebih baik, nggak diklik nggak apa-apa gitu. Ini hidden aja deh, hidden kalau nggak mau hapus misal ya. Terus apa lagi, ini udah. Nah, sekarang untuk settingnya kan udah kurang lebih seperti ini, kurang lebih.
Sekarang gimana caranya kita memantau mahasiswa? Nah, misalnya ya, kita masuk lagi ke tadi wirausaha. Misalkan close. Nah, misal nih, ini gimana caranya kita mantau mahasiswa? Yang pertama, kita pantau dulu di activity. Nih, overview of student. Klik. Nah, kita bisa lihat nih, yang udah hijau itu dia udah komplit. Yang ini dia belum. Gitu. Ini belum. Wah, ini yang bikin apa ya? Bikin mata sepet apa gimana ya? Maksudnya ini kan dibilang sunnah gitu kan. Ini harusnya hijau semua, kok ada birunya dikit gitu loh, tanggung. Gini maksudnya. Aduh, apalagi ya, not complete. Ini kemungkinan si mahasiswanya dia nyobain tapi belum selesai atau gagal, kemungkinan. Nah, di sini activity yang ditampilin ini berdasarkan yang bisa dibilang udah ready ya. Jadi gini, di makul ini mata kuliah wirausaha yang udah ready kan topik 1 kan 20 sama topik 2 ya kan. Jadi yang di sini ini kumpulan dari topik 1 sama topik 2 gitu. Kalau misalkan udah sampai topik 16 ya bakal panjang banget nanti gitu. Ini untuk ngecek activity, bisa dilihat kok mau teacher boleh atau nah ini kalau semua activity nih panjang banget, al juga bisa tuh. Terus setting apa lagi nih, cara melihat absensi ya, absensi bahwa mahasiswa itu udah absen belum. Tuh, kita bisa klik di sini nih. Terus report, nah ada ini nih di sini absennya. Ini kan apa reason ya, alpha siapa flat ada di sini. Misal lagi ya di kuliah lain pengantar bisnis, report. Nah ini juga sama, yang tampilan ini tampilan ya absen manual kalau nggak salah ya. Ini untuk absen manual kalau nggak salah, sorry kalau salah. Terus yang ini untuk absen yang otomatis gitu, kalau nggak salah sih gitu. Kalau misalkan mau di di print, mau dikasih laporan ke dosen pengampu, tinggal klik aja download. Ini download in Excel misalnya ya, udah hadir absen gitu. Itu untuk absensi. Nah terus kemudian yang lain lagi, misalnya kuis ya. Jadi kuis apa yang kurang ya, cara nambah kuis udah tahu kan ya, di question bank. Terus kategori gitu loh, udah tahu kan, nanti tambah kategorinya apa, mungkin udah tahu mungkin ya, tambah terus nanti tinggal di treat misalkan apa gitu, bang soal treat new misalkan multiple atau apa gitu ya. Kalau misalkan
ada yang masih nggak paham ya tak buat video tapi terpisah ya, mungkin gitu. Jadi siapa tadi sampai cara ngasih nilai ya, soalnya kan ada yang nggak pilihan ganda doang, ada yang essay, ada yang apa submit gitu kan. Caranya itu gini, tadi kita klik apa ya, aku lupa. Klik bank soal ya, bank soal ya manapun nggak apa deh, question. Nah di sini tuh ada nih, kita pilih yang report. Activity report bukan, saya agak lupa. Nah, activity completion, misalnya kita pilih yang mana nih, yang tugas-tugas ini ya, tugas materi ya, tugas materi, klik. Ini yang submission ya, nggak apa deh, submission dulu. Kita cek yang submission misal ya, kita view. Ini gimana caranya ngasih nilai submission? Kita ini cara susah ya, cara gampangnya itu gini, cara gampang menilai submission. Kita cek dulu mana nih, ini kan tugas materi, klik view all submission, tinggal kita kasih grade. Ini yang punya aku tadi, kita kasih grade. Nah kita lihat dulu nih, download apa isinya ya, harapannya gitu. Kita repot itu gitu, kita harus cek satu persatu. Kemudian kasih nilai nih, misal nilainya berapa, 90, kasih komentar deh yang serius kalau kuliah misalnya, save. Udah, kembali aja tuh, 90/100. Ini kan per 100 ini kan settingan yang tadi itu loh, yang grade pas apa maksimal nilai gitu loh, gitu. Nah yang lainnya juga sama, tinggal satu persatu ini kita klik nilai gitu caranya untuk setting untuk menilai submission. Terus tugas ya, kuis ya, kita kuis belum. Gangguan sinyal lah. Kita pilih yang kuis misal ya, kuis, review kuis, tugas materi. Ini tugas materi ya, kuis. Kita cek di ini result grade ya, kita lihat yang di bawah seret. Nah ini untuk yang pilihan ganda itu otomatis ada ininya, ada poin-poinnya kalau pilihan ganda. Itulah kenapa Pak Wahyudi bilang lebih baik kita setting pilihan ganda, soalnya kalau kita pilihan essay itu repot, kita harus cek satu persatu gitu. Itu yang repot. Oh iya, kalau misalkan diminta nilai bisa cek di sini nih. Nah misalkan mau laporan Excel ya, pilih Excel, download, udah ada di sini. Ini yang pilihan ganda. Untuk essay essay itu misalnya mata kuliah apa ini, mata kuliah sistem informasi deh, kita pilih fasilitas. Misal kayaknya udah ada yang ngisi.
Ini result. Oke. Oh, bukan, sebentar, agak lupa tadi apa isinya. Oh, yang ini. Lupa lagi. Maaf, udah mulai ngeblank. Udah mulai ngeblank, kelamaan videonya. Nah, ini untuk ngasih nilai yang essay. Ya, rapotnya gini rapotnya. Teman-teman klik dulu nih. Klik. Nah, ini misalkan tadi soalnya apakah manfaat sistem informasi? Jawabannya tes. Nah, ini kita kasih nilai. Kalau mau ditambahin juga bisa tambah apa namanya, kalimat benar atau gimana, atau salah atau gimana, bebas dah. Kita kasih nilai maksimal, ini kan 30 ya, misalkan kita kasih 25, kan essay kan. Save. Ya, coba lihat, masuk 25. Kita tambahin deh satu lagi, ini kasih nilai 40. Ini yang rapot. Kalau teman-teman kuisnya itu essay itu harus kayak gitu, dan kalau 50 mahasiswa ya otomatis cek nomor 1. Repot. Gitu. Nah, ini masukkan total nilai 85 gitu. Ini untuk ngasih nilai kuis yang essay. Kemungkinan sih untuk short answer itu bisa nggak ya, belum tak coba sih. Nah, sekarang untuk forum itu kalau nggak salah nggak bisa dinilai kayak gini kayaknya. Jadi teman-teman harus ngecek di forum siapa aja yang komen. Gini. Just forum. Nah, cek dulu yang komen nih, Nurul Hidayati. Kalau salah gitu, soalnya tak cari-cari ini nggak nemu gimana caranya ngasih nilai di forum gitu. Apalagi nih, absensi ya yang masih masalah ya. Cara ngasih nilai apa tadi, submit di assignment, terus kuis sudah, presensi lagi, forum mungkin cukup ya, kayaknya cukup. Forum ya paling presensi sih yang masih jadi pertanyaan ya. Ya mungkin kalau misalkan udah ada tutorial lagi untuk setting presensi, tak buatin lagi gitu. Udah ya, mungkin cukup untuk tutorial setting LMS ya. Kalau misalkan ada request lagi untuk buat yang detail, bisa tak buatin lagi. Misalkan tadi kuis kayaknya udah pernah tahu kan cara setting, cara nambah kuis mungkin udah pernah tahu. Sebenarnya sih ada request lagi, yaitu request pakai OPS ya, OPS. Mungkin next. Terus set edit video. Ya mungkin next aja deh. Untuk saat ini yang ini dulu. Ya. Terima kasih sudah menonton. Nanti tak kasih penjelasan di deskripsi, karena ini kan panjang ya videonya ya. Tak kasih di deskripsi menit ke 10 setting apa, ini ke apa gitu. Oke, terima kasih. Mohon maaf apabila ada yang salah dalam penjelasan. Kalau misalkan ada yang salah, tolong dikoreksi. Takutnya itu udah disetting kayak gini, ternyata salah. Kerja double gitu loh. Yang bikin males. Oke ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.